Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kisari Maharani, NIM 120380116 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar manajemen. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah manajemen itu? Manajemen merupakan suatu ilmu untuk menjalankan suatu aktivitas, contohnya seperti pengorganisasian dengan cara mengatur perencanaannya, kemudian membangun organisasi atau pengorganisasiannya, kemudian melakukan pergerakan, pengendalian, dan juga melakukan pengawasan. Atau dalam kata lain, manajemen juga bisa diartikan sebagai sebuah ilmu yang dapat menyatukan orang untuk dapat mencapai suatu tujuan ataupun sasaran tertentu dengan cara memanfaatkan, mengordinasikan dan mengintegrasikan sumber daya yang telah tersedia secara efektif dan juga efisien. Pertanyaan yang kedua yaitu, manajemen dibagi menjadi berapa konsentrasi? Jadi manajemen ini terbagi menjadi banyak sekali konsentrasi. Kali ini saya akan menjelaskan 7 macam konsentrasi yang ada di manajemen, yaitu antara lain manajemen sumber daya manusia, manajemen informasi, manajemen perbankan, manajemen pemasaran, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama yaitu ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen ini biasanya juga terkenal dengan nama manajemen personalia, yang dimana itu berkaitan dengan pengelolaan SDM yang ada di suatu perusahaan, mulai dari perekrutannya, kemudian pengembangan SDM-nya itu sendiri, kemudian peningkatan mutunya, hingga sistem gaji karyawan itu diatur melalui manajemen sumber daya manusia ini. Yang kedua itu ada manajemen produksi. Manajemen ini yang biasanya dipelajari oleh mahasiswa jurusan manajemen. Di manajemen produksi ini itu mempelajari tentang perencanaan desain suatu produksi gitu ya, kemudian penyediaan bahan bakunya, kemudian mutu, jumlah produksi, bahkan sampai pengendalian hingga pengawasan suatu produksi itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada manajemen pemasaran. Di manajemen ini itu kita berfokus pada bagaimana caranya itu melakukan riset pasar, kemudian strategi pemasaran, promosi produk, lalu analisis pasar hingga analisis kompetitor. Jadi pokoknya di manajemen ini kita itu diusahakan bagaimana caranya agar kita itu bisa mengenalkan produk kita ke masyarakat luas agar perusahaan itu pendapatannya semakin meningkat. Yang keempat yaitu manajemen perbankan, yaitu manajerial khusus di bidang perbankan, yang dimana kita itu mempelajari bagaimana cara pengumpulan dana sampai penyaluran kredit. Lalu yang kelima itu ada manajemen keuangan. Di manajemen ini itu kita mempelajari bagaimana caranya mengatur dan mengelola uang yang ada di perusahaan itu dengan baik dan benar. Dan tentunya di manajemen ini kita mempelajari tentang investasi, laba perusahaan, laporan keuangan, dan tentu saja kita mempelajari bagaimana caranya mengelola aliran dana yang masuk dan keluar dari perusahaan itu sendiri. Yang keenam yaitu ada manajemen operasional, yang dimana itu kita mempelajari tentang teknis-teknis pengelolaan perusahaan itu agar efektif dan juga efisien. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, manajemen informasi. Jadi informasi itu dianggap sebagai hal yang penting bagi perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Manajemen ini biasanya diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki skill di bidang komunikasi dan juga menguasai bahasa asing dan juga akrab dengan teknologi. Pertanyaan yang ketiga, mengapa dalam industri kreatif, contohnya seperti DKV, itu memerlukan manajemen? Dalam industri kreatif, contohnya seperti DKV, itu bukan cuma skill di bidang DKV yang perlu kita pahami, melainkan manajemen pun kita harus paham. Mengapa? Hal ini karena dalam proses pembuatan karya yang baik industri maupun perorangan, itu kita memerlukan perencanaan yang detail. Contohnya seperti dimulai dari perancangan suatu karya itu sendiri, kemudian pembuatan karyanya, sampai dengan pemasaran suatu karya tersebut. Nah, dengan kita memahami ilmu manajemen, itu diharapkan proses pembuatan karya itu menjadi lebih tertata dan juga terkendali dengan baik. Pertanyaan yang keempat yaitu, unsur-unsur apa sajakah yang menjadi pendorong dalam membangun manajemen yang baik di suatu perusahaan? Jadi ada banyak unsur, contohnya seperti money, material, metode, mesin, dan juga ada market. Yang pertama yaitu ada man. Sumber daya manusia itu dianggap sebagai
salah satu unsur yang paling penting, yang dimana nantinya ini sumber daya manusia ini dapat menggerakkan, memahami, hingga memotivasi karyawan di suatu perusahaan tersebut. Nantinya juga sumber daya manusia ini nantinya akan menyusun rencana agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada money. Uang ini dibutuhkan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan dan juga pengelolaan bisnis. Selain itu, uang juga dibutuhkan untuk membiayai tenaga kerja dan juga untuk membayar biaya perawatan mesin di perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada material. Jadi selain sumber daya manusia, perusahaan itu memerlukan bahan ataupun materi sebagai sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Material sini terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, maupun bahan ataupun barang yang sudah jadi. Yang keempat yaitu ada mesin. Mesin ini merupakan unsur manajemen yang signifikan. Karena apa? Yaitu karena mampu meningkatkan efisiensi kerja dan juga memperkecil biaya produksi suatu perusahaan. Unsur yang kelima yaitu ada metode, tata cara kerja yang digunakan untuk memastikan pekerjaan itu berjalan dengan lancar dengan cara mempertimbangkan segala unsur yang ada, yaitu seperti waktu, uang, fasilitas, usaha, maupun sasaran yang ada. Nah, yang terakhir itu ada market ataupun pasar, yang dimana sebagai tempat untuk memasarkan hasil produksi dari suatu perusahaan. Nah, penting bagi suatu perusahaan itu untuk menguasai pasar demi keberlangsungan dan juga keberhasilan dari perusahaan itu sendiri. Pertanyaan yang kelima, apa ciri dari perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Yang pertama yaitu suatu perusahaan memiliki tujuan yang jelas dan juga kriteria keberhasilan yang terukur. Yang kedua yaitu perusahaan juga memerhatikan antara keseimbangan dari hidup profesional dan juga personal yang sehat. Yang ketiga, perusahaan melakukan pemasaran yang tepat, yaitu dengan cara memanfaatkan platform media sosial untuk melakukan pemasaran. Yang keempat, perusahaan rutin melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen yang mereka berlakukan, kemudian produk maupun SDM dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima yaitu perusahaan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen dan juga memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keenam, perusahaan mampu berinovasi dalam menghasilkan produk yang baru yang akan dijual di masa yang akan datang. Yang ketujuh, karyawan itu dilibatkan dan juga aktif berkontribusi dalam desain dan juga implementasi sistem manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedelapan, perusahaan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Pertanyaan yang keenam yaitu apa standar manajemen yang baik itu? Nah, jadi ada yang namanya itu ISO 9001 yang merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization, yang dimana itu berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam membentuk suatu sistem manajemen. Di Indonesia sendiri, Badan Standarisasi Nasional itu mengenalkannya dengan nama SNI ISO 9001. Nah, kenapa suatu perusahaan itu perlu memiliki sertifikasi standar manajemen mutu ISO 9001 ini? Yaitu dikarenakan nantinya suatu perusahaan itu akan memiliki sistem jaminan kualitas dan juga mutu yang telah terstandarisasi secara internasional. Yang kedua, kualitas produk itu sudah pasti terjamin. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya kegagalan proses akibat ketidaksesuaian mutu produk dan juga jasa. Dan juga masih banyak hal lainnya yang bisa kita dapatkan apabila suatu perusahaan itu memenuhi standar manajemen mutu. Pertanyaan yang ketujuh yaitu sebutkan 2 contoh perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang baik. Yang pertama itu ada perusahaan Deloitte yang merupakan salah satu dari 4 organisasi akuntansi terbesar yang ada di dunia yang bergerak di bidang perusahaan jasa profesional. Nah, jadi perusahaan ini didirikan oleh William Weld Deloitte di London tahun 1845. Hingga sekarang, karyawan yang bekerja di perusahaan Deloitte ini sudah mencapai 244.400 karyawan. Perusahaan ini dianggap memiliki sistem manajemen yang baik, yaitu dikarenakan perusahaan ini memiliki benefit yang cukup unik, yaitu dengan memberikan cuti selama 1 bulan penuh bagi karyawannya yang bisa diambil kapan saja dan juga untuk alasan apa saja. Selain itu juga ada cuti yang berdurasi 3-6 bulan, tetapi dengan alasan untuk pengembangan
mutu dari karyawan itu sendiri. Nah, jadi program cuti 3-6 bulan tadi itu bisa diambil dengan syarat itu kalau misalkan kita mau mengikuti pelatihan demi menambah pengalaman profesional kita dalam bekerja. Itu boleh kita ambil cutinya selama 3-6 bulan tadi. Dengan cara yang tadi itu, maka tidak heran apabila sumber daya manusia yang ada di perusahaan ini pun terkenal dengan profesionalitasnya yang sangat tinggi. Selain itu, berkarir di perusahaan Deloitte ini juga bukan cuma mengasah hard skill-nya saja, melainkan soft skill-nya juga. Dan dengan banyaknya SDM yang profesional dan juga kompeten, maka akhirnya terbentuklah suatu tim kerja yang baik, sehingga tidak heran apabila perusahaan ini dikenal memiliki sistem manajemen yang baik. Perusahaan yang kedua itu merupakan perusahaan Apple yang merupakan perusahaan yang berada di bidang IT yang didirikan pada tanggal 1 April 1976 yang didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan juga Ronald Wayne. Nah, jadi perusahaan ini mendesain, mengembangkan, dan juga menjual perangkat elektronik dan juga perangkat lunak suatu komputer. iPad dan iPhone merupakan produk yang paling laris di perusahaan Apple ini. Nah, lalu kenapa nih perusahaan Apple ini dikenal sebagai perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Yaitu dikarenakan perusahaan ini memiliki manajemen sumber daya manusia yang sangat baik, yaitu sumber daya manusia yang terkenal dengan budaya disiplin. Selain itu, dikarenakan fasilitas kantor yang amat memadai, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak lulusan baru dan juga profesional muda untuk memulai karir di perusahaan Apple ini. Oke, sekian jawaban saya mengenai beberapa pertanyaan seputar manajemen. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.